keputusan Lanut Rosmin Nurjadin yang memulangkan jet tempur Hawk seri 109-209. Langkah ini memicu tanda tanya besar karena terjadi di tengah kabar kuat bahwa Indonesia akan segera kedatangan jet tempur generasi yang lebih baru dan lebih canggih sebagai pengganti armada lama. Ada yang tidak biasa terjadi di Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik pertahanan tertuju pada pergerakan sejumlah pesawat tempur Hawk 109-209 milik TNI Angkatan Udara yang terlihat meninggalkan pangkalan tersebut. Bukan untuk latihan rutin, bukan pula untuk misi siaga tempur, melainkan dipulangkan ke satuan asal. Situasi ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pengamat militer dan pemerhati aviasi. Lanut Rosmin selama ini dikenal sebagai salah satu pangkalan strategis di wilayah barat Indonesia. Dari sinilah TNI AU menjaga stabilitas udara di kawasan Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perbatasan udara yang kerap menjadi sorotan dunia internasional. Maka, ketika jet tempur Hawk 109-209 ditarik keluar dari lanut ini, wajar jika muncul pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya? Hawk 109-209 sendiri bukan pesawat sembarangan. Jet tempur ringan buatan Inggris ini telah menjadi tulang punggung TNI AU selama puluhan tahun, khususnya dalam peran latihan lanjutan dan misi tempur ringan. Pesawat ini dikenal lincah, ekonomis, dan cukup efektif untuk pengamanan wilayah udara dalam skenario tertentu. Namun, usia tidak bisa dibohongi. Sebagian armada Hawk TNI AU kini telah beroperasi lebih dari 30 tahun, sebuah angka yang terbilang panjang dalam dunia aviasi militer. Penarikan Hawk dari Lanut Rosmin disebut-sebut berkaitan dengan agenda besar modernisasi alutsista TNI AU. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah memang gencar melakukan peremajaan armada udara, mulai dari kedatangan pesawat tempur generasi terbaru, peningkatan sistem radar, hingga penguatan jaringan pertahanan udara nasional. Dalam konteks inilah, kepulangan Hawk 109-209 memunculkan dugaan kuat bahwa jet tempur baru sedang dipersiapkan untuk mengisi slot kosong di pangkalan strategis tersebut. Sumber di lingkungan pertahanan menyebutkan bahwa TNI AU tengah menata ulang komposisi kekuatan udaranya. Pesawat-pesawat yang dinilai kurang optimal untuk menghadapi tantangan masa depan secara bertahap akan dialihkan, digantikan, atau difokuskan ke peran tertentu. Langkah ini sejalan dengan dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya aktivitas militer negara-negara besar hingga sengketa wilayah yang belum sepenuhnya meredah. Menariknya, waktu penarikan Hawk ini dinilai tidak kebetulan. Dalam beberapa bulan terakhir, isu kedatangan jet tempur baru untuk TNI AU semakin sering mencuat, mulai dari pesawat generasi 4.5 hingga platform dengan kemampuan sensor dan persenjataan yang jauh lebih modern. Jika benar jet tempur baru akan ditempatkan di Lanut Rosmin, maka langkah ini bisa menjadi sinyal kuat peningkatan postur pertahanan udara di wilayah barat Indonesia. Bagi TNI AU, pergantian alutsista bukan sekedar soal mengganti pesawat lama dengan yang baru. Ini menyangkut doktrin, strategi, hingga pesan politik pertahanan. Kehadiran jet tempur modern di pangkalan strategis akan memberikan efek gentar, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya. Namun hingga saat ini, pihak TNI AU belum memberikan pernyataan resmi secara rinci mengenai pengganti Hawk 109-209 di Lanut Rosmin. Apakah jet tempur baru akan datang dalam waktu dekat, atau ini hanya bagian dari rotasi sementara? Semua masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, pergerakan alutsista di pangkalan sekelas Lanut Rosmin hampir pasti berkaitan dengan agenda besar, bukan keputusan dadakan. Satu hal yang pasti, langit Pekanbaru dan sekitarnya sedang bersiap memasuki babak baru. Kepulangan Hawk 109-209 bisa menjadi penutup sebuah era, sekaligus pembuka bagi kehadiran jet tempur yang lebih modern, lebih canggih, dan lebih mematikan. Pertanyaannya kini tinggal satu. Jet tempur apa yang akan segera datang, dan seberapa besar dampaknya bagi kekuatan udara Indonesia? Sorotan publik pertahanan pun kini tertuju ke Lanut Rosmin. Semua menunggu, apakah benar dalam waktu dekat akan terdengar suara raungan mesin jet tempur baru yang menandakan langkah besar modernisasi TNI Angkatan Udara. Jika benar jet tempur baru segera mendarat di Lanut Rosmin, maka ini akan menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam postur pertahanan udara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Penempatan alutsista modern di pangkalan strategis bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga sinyal kuat ke kawasan bahwa Indonesia serius menjaga ruang udaranya dari segala bentuk ancaman. Wilayah barat Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, jalur perdagangan internasional, lalu lintas udara padat, hingga kedekatan dengan wilayah yang kerap menjadi pusat perhatian geopolitik, membuat kawasan ini tidak bisa dijaga dengan kemampuan biasa-biasa saja. Karena itu, kehadiran jet tempur dengan kemampuan deteksi lebih jauh, respons lebih cepat, dan daya gempur lebih presisi menjadi kebutuhan mutlak, bukan lagi sekedar opsi. Para pengamat menilai, langkah ini juga berkaitan erat dengan perubahan karakter ancaman udara modern. Tantangan masa kini tidak hanya datang dari pesawat tempur konvensional, tetapi juga dari drone bersenjata, pesawat intai berteknologi tinggi, hingga potensi pelanggaran wilayah udara yang bersifat senyap. Dalam situasi seperti ini, pesawat generasi lama tentu memiliki keterbatasan yang sulit dihindari. Modernisasi armada tempur juga berdampak langsung pada kesiapan pilot dan sistem pendukung. Jet tempur baru berarti teknologi kokpit yang lebih canggih, integrasi data real-time, serta konsep peperangan udara yang jauh lebih kompleks. Ini sekaligus menuntut peningkatan kualitas latihan, simulasi tempur, dan kesiapan sumber daya manusia TNI AU secara menyeluruh. Dari sisi strategis, langkah ini juga memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat regional. Dengan kekuatan udara yang lebih modern dan kredibel, Indonesia tidak hanya mampu menjaga wilayahnya sendiri, tetapi juga berperan sebagai faktor penyeimbang stabilitas kawasan. Inilah yang membuat setiap pergerakan alutsista TNI AU selalu menjadi perhatian negara-negara tetangga. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal-sinyal perubahan itu kini semakin sulit diibaratkan. Kepulangan Hawk 109-209, meningkatnya intensitas pembahasan jet tempur baru, serta fokus pada pangkalan strategis seperti Lanut Ruesmin membentuk satu benang merah yang jelas. TNI Angkatan Udara sedang bersiap memasuki fase baru. Kini publik hanya bisa menunggu waktu. Apakah dalam hitungan bulan ke depan akan terlihat siluet jet tempur baru di langit Pekanbaru, atau justru akan muncul kejutan lain yang lebih besar? Yang pasti, keputusan-keputusan ini tidak diambil tanpa perhitungan matang. Satu pesan sudah sangat jelas, era lama perlahan ditutup, dan babak baru kekuatan udara Indonesia mulai ditulis. Langit Nusantara tidak hanya dijaga, tetapi dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kekuatan yang jauh lebih modern, lebih siap, dan lebih disegani. Potongan demi potongan teka-teki kini mulai terlihat. Meski belum ada pernyataan resmi, sejumlah indikasi teknis dan pergerakan internal memperkuat dugaan bahwa Lanut Ruesmin tengah dipersiapkan untuk menyambut platform tempur yang benar-benar baru. Mulai dari penyesuaian fasilitas hanggar, peningkatan sistem pendukung darat, hingga kesiapan personil teknis yang dinilai tidak lagi sebatas rutinitas harian. Dalam dunia militer, perubahan sekecil apapun jarang bersifat kebetulan. Setiap pemindahan pesawat, setiap penataan ulang skuadron, hampir selalu menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Penarikan Hawk 109-209 dari pangkalan strategis seperti Lanut Ruesmin justru mengindikasikan adanya kebutuhan operasional baru yang menuntut kemampuan lebih tinggi. Jet tempur generasi baru membawa konsep operasi yang sangat berbeda, bukan hanya soal kecepatan atau daya gempur, tetapi juga soal dominasi informasi, sensor jarak jauh, kemampuan berbagi data antar platform, hingga integrasi dengan sistem pertahanan udara nasional menjadikan satu pesawat bukan lagi unit tunggal, melainkan bagian dari jaringan tempur yang saling terhubung. Bagi TNI AU, ini berarti loncatan besar dalam cara bertempur di udara. Respons terhadap ancaman bisa dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan dengan risiko yang lebih kecil. Lanut Ruesmin, jika benar menjadi salah satu basis utama jet tempur baru, akan berperan sebagai garda depan pengawasan dan pengamanan wilayah barat Indonesia. Kawasan yang dijaga bukan kawasan biasa. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sementara Laut Natuna menyimpan kepentingan strategis yang sangat besar. Karena itu, kehadiran jet tempur modern akan memberikan jaminan respons cepat jika situasi mendadak berubah. Dari sisi sumber daya manusia, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri.
Pilot, teknisi, hingga personil pendukung harus beradaptasi dengan teknologi baru. Proses transisi ini biasanya melibatkan pelatihan intensif, kerjasama internasional, dan waktu yang tidak singkat. Fakta bahwa Hawk mulai dipulangkan bisa menjadi sinyal bahwa fase transisi tersebut sudah mendekati tahap operasional. Di tingkat publik, semua ini tentu memicu rasa penasaran. Jet tempur apa yang akan datang? Seberapa canggih kemampuannya? Dan kapan tepatnya akan mulai beroperasi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergema di kalangan pemerhati pertahanan. Namun, satu hal yang selalu menjadi ciri kebijakan militer adalah kerahasiaan waktu. Informasi biasanya baru diumumkan ketika semua sudah siap. Saat itu tiba, publik mungkin akan menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi, bahkan sebelum disadari secara luas. Yang jelas, langit Indonesia sedang disiapkan untuk masa depan. Penarikan Hawk 109-209 bukan tanda pelemahan, melainkan sinyal penguatan. Sebuah pesan tegas bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya bertahan pada warisan masa lalu, tetapi terus bergerak maju untuk memastikan kedaulatan udara Nusantara tetap terjaga, hari ini dan di tahun-tahun mendatang. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.